Jadi di video kali ini saya mau mereview Acer Aspire 5 Spin 14 yang layarnya itu dapat dibuka sampai 360 derajat, membuat laptopnya itu dapat digunakan dalam mode tablet. Jadi beberapa minggu yang lalu saya baru mereview MSI Summit E14 Flip Evo yang harganya itu cukup mahal karena berada di 25 jutaan, yang memiliki konsep yang sama dengan laptop ini yang dapat digunakan dalam mode tablet. Dan di Aspire 5 ini harganya itu jauh lebih terjangkau. Harganya itu berada di 12 juta rupiah. Tapi memang untuk spesifikasi kedua laptop ini memang berbeda. Untuk MSI Summit itu memiliki spesifikasi yang lebih advance. Namun untuk Aspire 5 di harga 12 juta yang dapat digunakan dalam mode tablet, saya rasa sangat worth it untuk kalian pertimbangkan. Apalagi bagi kalian yang punya budget 12 juta yang lagi nyari laptop yang dapat digunakan sebagai tablet sekaligus, yang mungkin Aspire 5 ini boleh kalian pertimbangkan. So, bagi teman-teman yang ingin membeli laptop ini, Acer Aspire 5 Spin 14, kalian bisa cek di toko IT Garage, karena IT Garage ini merupakan salah satu toko IT terbesar dan terpercaya di Kota Medan. Bagi teman-teman yang tinggal di Kota Medan, kalau misalnya kalian lagi nyari laptop untuk gaming, untuk kerja maupun untuk kuliah, kalian bisa cek di IT Garage, karena mereka punya banyak sekali varian laptop yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Untuk alamat dan kontaknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. So, langsung aja kita masuk ke review dari Acer Aspire 5 Spin 14. Untuk desainnya ini nggak ada yang spesial, karena untuk Acer Aspire itu memiliki desain yang sama, mulai dari Aspire 3, Aspire 5 sampai ke Aspire 7, hanya berbeda di ukuran laptopnya aja. Untuk di bagian cover layar ini polos, tidak ada lekuan, namun terdapat logo Acer di bagian atas cover layar, dan tulisan Aspire di bagian bawahnya yang sekarang tulisannya tuh lebih normal, tidak terlalu kecil, dan yang pasti pada saat kalian buka layar laptopnya itu tetap terlihat tulisan Aspire-nya. Kemudian untuk di bagian sudut kiri dan sudut kanan atas ini terdapat sentuhan manis yang diberikan oleh Acer. Untuk di bagian bawah ini polos, tidak ada lekuan maupun garis-garis, hanya terdapat lubang intake udara yang besar dan 2 buah lubang speaker. Masuk ke bagian dalamnya ini terdapat lekuan di bagian atas dan di bagian bawah, dan di bagian keyboardnya ini juga terdapat lekuan yang berbentuk 3 dimensi. Untuk keyboardnya sendiri ini menggunakan ukuran 75% yang dilengkapi dengan backlit warna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Untuk trackpadnya sendiri ini ukurannya standar, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, yang sudah dilengkapi dengan fingerprint reader Windows Hello. Untuk di bagian atas keyboardnya ini terdapat logo Acer dan lubang exhaust udara. Untuk layarnya ini merupakan salah satu selling point dari Acer Aspire 5 Spin 14, karena terdapat kerjasama dengan Wacom yang bertuliskan Feel by Wacom yang berukuran 14 inci, beresolusi Full HD Plus dengan aspek rasio 16:10, menggunakan panel IPS dengan refresh rate-nya ini berada di 60 Hz. Dan untuk color gamutnya sendiri ini berada di 65% sRGB. Dan tentunya untuk layar dari laptopnya ini sudah support touchscreen. Nggak lupa juga untuk webcamnya ini sudah beresolusi 1080p 30 fps. Inilah hasil webcam dari Acer Aspire 5 Spin 14 beserta dengan mikrofonnya. Coba kalian nilai sendiri kira-kira kualitasnya gimana. Dan ini untuk pennya. Untuk material, laptop ini sudah menggunakan kombinasi bahan aluminium dan plastik, di mana untuk di bagian cover layar ini sudah menggunakan bahan aluminium, tapi untuk sisanya seperti top case, cover bawah maupun sasis ini masih menggunakan bahan plastik. Untuk boot quality di bagian top case, pada saat saya tekan-tekan ini tidak terjadi pergerakan yang signifikan. Untuk fleksibilitas layar ini juga sama, pada saat saya twist ini tidak terjadi pergerakan yang signifikan. Namun sayang sekali untuk hinge ini tidak dapat dibuka memakai satu tangan. Ngomong-ngomong soal dimensi, Aspire 5 ini ukurannya cukup compact karena panjangnya itu berada di 31,8 cm, lebarnya di 22,5 cm, dan untuk ketebalan ini berada di 1,8 cm. Untuk bobotnya sendiri, laptopnya ini berada di 1,6 kg. Untuk kelengkapan port di sebelah kiri ini terdapat satu DC input, satu USB Type-C Thunderbolt 4 yang sudah support DisplayPort dan power delivery, satu HDMI 2.1 dan satu USB Type-A 3.2. Di sebelah kanan ini terdapat satu USB Type-A 3.2, satu audio combo jack dan satu Acer Active Stylus yang bentuknya itu seperti ini. Ini ukurannya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Secara genggaman ini juga masih sangat nyaman ya, tidak ada masalah, secara penggunaan juga masih oke.
Dan yang paling saya suka, kalian tidak usah pusing lagi masalah baterai dari stylus ini, karena untuk baterainya ini sudah built-in ke dalam pen tersebut. Dan untuk ngecasnya juga sangat mudah, kalian tinggal memasukkan pennya ke dalam tempat yang sudah disediakan di laptop tersebut. So, itu aja untuk desain dan eksterior dari Acer Aspire 5 Spin 14. Sekarang kita masuk ke spesifikasi yang ditawarkan laptop ini. Untuk prosesor ini menggunakan Intel generasi ke-13, yaitu Intel Core i5 1335U dengan 10 core 12 thread. TDP-nya ini berada di 15 watt dan untuk turbo boost-nya ini dapat mencapai 4,6 GHz. GPU-nya menggunakan integrated GPU Intel Iris Xe G7 dengan 96 IU. RAM-nya ini sebesar 16 GB, LPDDR5, dan untuk speed-nya ini berada di 4800 MHz yang sudah berjalan di dual channel. Kapasitas penyimpanannya ini sebesar 512 GB menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4. Namun sayang sekali di laptop ini itu sudah tidak tersedia slot kosong untuk kalian upgrade RAM maupun kapasitas penyimpanan, karena RAM ini sudah tersolder ke dalam motherboard dari laptop ini. Untuk coolingnya ini menggunakan 2 heat pipe dan 1 fan. Untuk speakernya ini ada 2 di bagian bawah kiri dan kanan, dan ini perbandingan suaranya yang saya bandingkan dengan Apple iPad Pro 12 inch, dan untuk volumenya ini sama-sama berada di 75%. Untuk konektivitas, laptop ini sudah menggunakan Wi-Fi 6E AX211 dan Bluetooth versi 5.3. Untuk kapasitas baterai ini sebesar 50 Wh dan untuk chargernya ini sebesar 65 Watt. Dan karena laptop ini juga terdapat port Thunderbolt, kalian juga dapat mencas laptopnya ini menggunakan USB Type-C. So, itu saja untuk spesifikasi dari laptop ini. Sekarang kita coba tes performa yang ditawarkan laptop ini. Untuk SSD-nya, kecepatan baca ini berada di 3702 MB per detik, dan untuk kecepatan tulis ini berada di 3343 MB per detik. Kemudian saya coba tes render gambar BMW menggunakan Blender. Untuk render menggunakan CPU ini selesai dalam waktu 5 menit 56 detik. Masuk di Cinebench R15. Di sini saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 1189. Di Cinebench R20 di sini juga sama, saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 2868. Di Cinebench R23 single core mendapatkan 1721 dan untuk multicore mendapatkan 7501. Di Furma mendapatkan 1177 dengan rata-rata 20 FPS. Di PC Mark 10 mendapatkan 5379. Kemudian masuk ke tes 3D Mark, di CPU Profile mendapatkan 2413, di Night Rate mendapatkan 8333, di Firestrike mendapatkan 4201, dan di Time Spy mendapatkan 1447. Kemudian saya coba stress test laptop ini menggunakan Time Spy. Laptopnya itu lolos dengan skor 99,6% dengan suhu di atas keyboardnya ini berada di 45 derajat Celcius. Kemudian untuk ketahanan baterai, di sini saya coba looping video dengan brightness ini berada di 50% dan volume ini berada di 50%. Untuk baterainya ini dapat bertahan selama 9 jam 43 menit. Jadi itu saja untuk tes performa dari laptop ini. Sekarang kita coba tes performa gaming menggunakan integrated GPU Intel Iris Xe. Dan itu saja untuk tes main game dari Acer Aspire 5 Spin 14. Secara overall gameplay ini tidak dapat berjalan dengan lancar walaupun menggunakan settingan low. Ya karena memang laptop ini itu tidak diperuntukkan untuk main game, jadi memang performa gamingnya ini tidak sebagus laptop gaming
pada umumnya. Tapi kalau misalnya kalian ingin memainkan game-game ringan seperti game Dota 2, CSGO, saya rasa dengan resolusi low kalian dapat memainkannya dengan lancar di laptop ini. So, langsung aja kita masuk ke kesimpulan saya tentang Acer Aspire 5 Spin 14. Untuk sisi positifnya dulu, yang pertama yaitu di layarnya, yang di harga 12 juta kalian sudah mendapatkan layar laptop yang sudah support touchscreen. Nggak cuma touchscreen, karena layar dari laptopnya ini dapat dibuka sampai 360 derajat, yang membuat laptopnya itu dapat digunakan dalam mode tablet seperti ini. Dan tentunya di harga 12 juta ini sangat worth it untuk kalian pertimbangkan. Kalau misalnya kalian lagi nyari laptop budget 12 juta, kalau kalian ingin gunakan laptopnya sekaligus dengan tablet, ya ini salah satu yang boleh kalian pertimbangkan. Kemudian untuk sisi positif kedua, yaitu ada di pen dari laptop ini, yaitu Acer Active Stylus. Yang saya suka dengan pennya ini karena kalian nggak usah ngecas lagi, kalian nggak usah mikirin ganti baterai di pen tersebut, karena untuk baterainya ini sudah built-in ke dalam pen tersebut. Dan untuk ngecasnya ini sangat mudah, kalian tinggal simpan pennya ke dalam tempat yang sudah disediakan oleh Acer. Kemudian secara ukuran ini sangat compact, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Secara genggaman ini masih sangat nyaman digenggam, dan untuk penggunaan ya oke lah, tidak ada masalah. Dan yang saya suka ya paling terakhir ya, ini dapat kalian simpan pennya gitu. Nah, ada tempat untuk menyimpan pen yang fungsinya banyak untuk menyimpan pen dan sekalian ngecas pen tersebut. Kemudian sisi positif terakhir yaitu di laptop ini sudah dilengkapi dengan fingerprint reader Windows Hello. Cuman saya rasa ya, laptop ini harusnya dilengkapi dengan face recognition Windows Hello, mengingat laptopnya itu dapat digunakan dalam mode tablet. Jadinya kalau misalnya laptopnya itu terkunci, saya mau buka laptopnya dengan face recognition harusnya bisa. Cuman sayang sekali di laptop itu hanya disediakan fingerprint reader, tidak dengan face recognition. So itu aja untuk sisi positif ya. Sekarang kita masuk ke kekurangan dari laptop ini. Dan kekurangan pertama yaitu ada di layarnya. Lagi-lagi ini kayak positif dan negatif tuh semua di layarnya. Layarnya ini untuk color gamut belum 100% sRGB. Di sini sangat disayangkan, sebenarnya layarnya itu nilai jual utama dari laptop ini. Cuman sayang sekali untuk color gamutnya ini masih di 65% sRGB. Itu cukup disayangkan. Kemudian di sisi negatif kedua, ini layarnya ini ada kerjasama dengan Wacom, yaitu bertuliskan atau dinamakan Feel by Wacom, yang saya expect berarti sensasi atau feeling menggunakan layarnya ini sama dengan Wacom. Cuman sayang sekali saya rasa untuk Feel by Wacom ini hanyalah gimmick, karena pada saat penggunaan touchscreen di laptop ini saya rasa sama-sama aja dengan laptop-laptop touchscreen pada umumnya. Tidak ada yang lebih smooth dan tidak sama dengan Wacom lah. Mungkin karena pengaruh refresh rate, karena untuk refresh rate dari layarnya ini hanya di 60 Hz. Andaikan di 120 Hz, saya rasa untuk sensasinya ini lebih smooth dan lebih nyaman. Mungkin itu aja untuk kekurangan dari laptop ini. Secara penggunaan nggak ada masalah, untuk build quality juga nggak ada masalah. Tapi untuk penggunaan secara tablet ini juga tidak ada masalah. Hanya saja memang untuk sisi negatif saya bilang untuk color gamutnya ini cukup disayangkan. Bukan berarti warnanya jelek. Ini warnanya kalau misalnya kalian lihat ini masih bagus ya. Cuman memang untuk rentang warnanya, total warna yang berada di layar tersebut ini kurang luas. Hanya sebesar 65%. Jadi masih ada sekitar 35% warna yang absen di layar laptop ini. Kira-kira begitulah. Jadi mungkin itu aja untuk review dari Acer Aspire 5 Spin 14 ini dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan dan salah dalam menyampaikan review. Apabila saya ada kesalahan, teman-teman boleh bantu koreksi di kolom komentar. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan bagi yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalain tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu video terbaru, video review laptop terbaru yang saya upload. So, terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang sudah nonton, dan sampai jumpa lagi di video review berikutnya. Bye-bye.